Baik, bismillah, insya Allah kita mulai. Kedengeran suaranya? Kedengeran ya insya Allah. Afwan, sebelumnya Ana izin merekam pembelajaran ini karena untuk di share di YouTube ya insya Allah. Karena dari sebagian dari kita ada yang tidak bisa masuk. Afwan, suaranya jelas atau samar-samar atau kurang jelas? Jelas, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai pembelajaran bahasa Arab dari nol. Insyaallah kita pakai buku Durusul Lughah Arabiyah li ghairi natiqina biha karangan Dr. Abdul Rahim hafizahullah taala. Beliau salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah. Dan banyak sekali buku-buku bahasa Arab yang dipakai atau yang dipakai oleh para pelajar di Indonesia terlebih khususnya dan di Arab Saudi. Ada yang lebih masyhur di Indonesia yaitu buku Baina Yadaik, dipakai di beberapa pesantren. Nah, itu Baina Yadaik. Dan buku Baina Yadaik itu awal bukunya itu langsung masuk ke percakapan atau tahadduts, ke percakapan. Kemudian ada yang kita pakai sekarang itu ada Durusul Lughah Arabiyah. Itu dimulai dari hal yang paling gampang, yaitu ismun isyarah, ya, kata isyarat yang kalimat ini insya Allah kita akan gunakan. Ya, ya. Jadi kita akan mulai dari ismun isyarah, kemudian nanti ada dhamair, kemudian ada jamak, ada lagi musanna dan lain sebagainya yang kita akan bahas di pelajaran atau buku Durusul Lughah Arabiyah ini. Ya. Yang paling utama itu yang lebih dari awal itu pertama-tama muallif mengarang kitab ini menggunakan slogan atau bahasa yang sangat mudah dipahami dan diawali dengan isim yang paling gampang yaitu isim isyarat. Ismun isyarah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah intaha wa nasir amma qabl. Baik, ad-durus lughah Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita akan mulai. Bismillah. Kelihatan di layar ya insyaallah. Baik, ad-darsul awal artinya yaitu pelajaran pertama. Ad-darsul awal yaitu artinya pelajaran pertama. Pelajaran pertama, muallif atau pengarang menulis ismun isyarah dengan ismun isyarah yaitu hadza. Hadza itu artinya ini. Ya, hadza itu artinya ini. Dan hadza dan kalimat hadza ini ya, yaitu ismun isyarah lil mufrad mudzakkar lil qaribul aqil wa ghairul aqil. Ya. Jadi hadza itu ismun atau kata yang mengisyaratkan untuk mufrad mudzakkar ya, yaitu satu laki-laki ya, mudzakkar itu laki-laki, lil qaribul aqil
ya, mengisyaratkan sesuatu yang dekat dengan kita, ya, lil qaribil aqil, ya, dekat dengan kita yaitu untuk yang berakal dan tidak berakal. Seperti itu, ya. Jadi ismun isyarah lil mufrad mudzakkar lil qarib al aqil wa ghair aqil, seperti itu, ya. Untuk ismun isyarat untuk mufrad mudzakkar untuk laki-laki atau untuk mudzakkar laki-laki yang dekat baik berakal atau tidak berakal. Itu kalimat hadza, ya. Kalimat hadza yang artinya ini, seperti itu. Kemudian di sini ada gambar, ya. Dan gambar ini perlu kita ketahui bahwasanya rumah itu ghairul akil, ya, enggak berakal rumah itu. Jadi kata mati, ya, benda mati seperti itu, benda mati. Hadza baitun, ini adalah rumah. Hadza baitun, ini rumah. Atau ini adalah rumah. Hadza baitun, ini rumah. Yang kedua, gambar yang kedua itu masjid, ya, atau masjid. Hadza masjidun. Ini adalah masjid atau ini masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, hadza babun. Ini pintu, ya. Babun artinya pintu. Ya. Tapi insya Allah nanti akan dipilih salah satu dari Antunna sebagai admin, ya, untuk mengkondisikan Google Meet. Ya, jadi nanti salah satu dari Antunna itu membuatkan link Google Meet, kemudian ditaruh di grup seperti itu supaya memudahkan, ya. Seperti itu, barakallahu. Tapi selanjutnya yang keempat, hadza kitabun, ini buku, ya. Ini buku. Maksud kitabun di sini yaitu buku bacaan, ya. Kalau untuk buku tulis namanya daftarun, ya. Untuk buku tulis namanya daftarun. Nah, untuk buku baca kitabun, seperti itu. Kemudian selanjutnya, hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah pena atau ini adalah pulpen. Ya. Qalamun artinya pena atau pulpen. Kemudian hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ya. Miftah artinya kunci. Miftah artinya kunci. Nah. Kemudian hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Ya. Maktab artinya meja. Kemudian hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang atau ini ranjang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hadza kursiyun. Ini kursi, ya. Hadza kursiyun, ini kursi. Kemudian kita akan lanjutkan ke ismun istifham, yaitu ada di sini di layar itu kata ma, ya. Ma, ya, itu di dalam kaidah nahwiyah ismun istifham lil mufrad al mudzakkar ismun ma, ya, ma di sini itu ismun istifham li ghairil aqil, ya. Ma ismun istifham li ghairil aqil. Jadi ma itu sebuah kata pertanyaan untuk yang tidak berakal, ya, untuk yang tidak berakal. Itu ma, ya. Ma itu ismun istifham li ghairi aqil, ya.
Ma hadza, apa ini? Jadi ma hadza artinya adalah apa ini atau apakah ini, seperti itu. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Seperti itu. Ini adalah rumah. Ya. Ada lagi tadi kita bahas ma, ismun istifham li ghairil aqil. Ya. Untuk yang tidak berakal, ya. Ungkapan pertanyaan yang ditunjukkan untuk yang tidak berakal, ma. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan kedua, yaitu ahadza. Nah, ini huruf alif atau hamzah atau a sama dengan ma, yaitu ismun istifham. Ismun istifham, tapi ismun istifham yang ada jawabannya. A atau hamzah di sini yaitu hamzatul istifham, harfun jawabuhu na'am aula. Ya. Hamzah istifham atau alif atau a di buku yaitu huruf, ya, satu pertanyaan atau ungkapan pertanyaan yang huruf tersebut harus dijawab menggunakan iya atau tidak, ya. Jawabuhu na'am aula. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya, apakah ini rumah? Kalau dilihat di gambarnya ini berarti rumah, betul, ya. Naam, hadza baitun. Ya, betul, ini adalah rumah. Seperti itu. Kalau misalkan ditanya seorang menanyakan kepada kita masjid misalkan. Kemudian dia bertanya, ahadza baitun? Sedangkan yang ditunjuk itu masjid, ya. Apa yang kita jawab? Apa yang harus kita jawab? La, ya, jawabannya apa? La, hadza masjidun. Seperti itu, ya. Hadza masjidun. Seperti itu. Kemudian dan a atau hamzah di sini itu untuk akil, untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, seperti itu, ya. Jadi jawabannya na'am atau la itu ini untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya. Contohnya tadi rumah. Nanti ada soal yang menunjukkan bahwa itu untuk yang berakal. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, ma hadza, apa ini? Atau apakah ini? Hadza qamisun. Ini adalah kemeja. Ya. Kemudian ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Apa jawabannya? La. Ya, ini gambarnya kursi. Berarti apa jawabannya? La, hadza kursiyun. Seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, ahadza miftahun? Apakah ini pena? Jawabannya apa? La, hadza qalamun. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini adalah bintang. Jadi najmun artinya bintang. Kemudian ada tamrin atau tadribat istilahnya kalau di buku Baina Yadaik, itu latihan, ya. Latihan. Ma hadza? Hadza miftahun, ya. Anda jawab insyaallah. Kemudian selanjutnya ma hadza, apa ini? Hadza kitabun. Ini adalah buku. Ya. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun. Ini adalah pena. Ma hadza? Hadza babun. Ini adalah pintu. Kemudian ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ya. Selanjutnya ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini adalah kursi.
Kemudian latihan yang kedua. Ahadza baitun? Apakah ini masjid? Apakah ini rumah? Apa jawabannya? La, hadza masjidun. Ya. Kemudian selanjutnya ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La, tidak. Ini adalah pena. Hadza qalamun. Ahadza qamisun? Apakah ini kemeja? Naam, hadza qamisun. Ya, betul, ini adalah kemeja. Kemudian ahadza najmun? Apakah ini bintang? Naam, hadza najmun. Seperti itu ya. Insyaallah gampang. Tamrin-tamrinnya, latihan-latihannya insyaallah gampang. Kemudian selanjutnya tamrin ats-tsalits atau latihan yang ketiga. Iqra waktub, insyaallah Anda baca juga. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza qalamun. Ini adalah pena atau pulpen. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Hadza baitun? Apakah ini rumah? La, hadza masjidun. Tidak, ini adalah masjid. Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari sini. Yang bertanya silakan. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ada yang belum paham atau kurang jelas, silakan bisa. Ada yang belum paham atau kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Insyaallah paham Ustaz. Paham ya insyaallah. Tayyib. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Man hadza, ya, kita akan bahas man, ya. Tadi kita udah bahas yaitu masalah ma. Ma itu masih ismun istifham. Kemudian hamzah atau alif atau a itu sama juga ismun istifham. Sekarang man, ya. Man juga sama ismun istifham, akan tetapi untuk yang berakal, ya. Jadi man itu ismun istifham lil aqil, ya. Satu pertanyaan atau ungkapan pertanyaan yang ditunjukkan untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Yaitu apa? Ditunjukkan kepada siapa? Kepada manusia. Seperti itu. Ya, kita akan bahas di sini di contoh-contohnya. Man hadza? Siapa ini? Dan man itu artinya siapa? Ya, man itu artinya siapa? Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Jadi tabibun artinya dokter. Kemudian man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Hadza waladun. Ini adalah anak kecil, laki-laki ya. Hadza waladun. Ini adalah anak kecil laki-laki. Kemudian man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ya. Ini adalah seorang siswa, ya. Talib itu bisa diartikan siswa, mahasiswa, murid atau santri, ya. Hadza talibun. Ahadza waladun. Nah, lihat di sini ada a. Tadi a ismun istifham lil aqil wa ghairil aqil, ya. Untuk yang berakal yang tidak berakal. Ahadza waladun. Apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki? La, bukan. Hadza rajulun. Bukan, ini adalah anak dewasa, ya. Anak dewasa, seperti itu. Kemudian ada
contoh soal lagi di sini. Ma hadza, apa ini? Atau apakah ini? Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Tajir artinya pedagang. Ini adalah pedagang. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hadza qittun. Tidak, ini adalah kucing. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Hadza himarun. Apakah ini keledai? La, hadza hisanun. Bukan, ini adalah keledai. Ya. Wa ma hadza? Terus apa ini? Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ya. Wa artinya dan, ya. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta. Ya. Ma hadza? Apa ini? Hadza dikun. Ini adalah ayam. Man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru atau dosen. Hadza qamisun. Apakah ini kemeja? Bukan. La. Hadza mindilun. Ini adalah serbet atau tisu, ya. Mindil itu serbet atau tisu, ya. Yang lebih arti yang lebih tepatnya mindil itu tisu, ya. Kalau di sini di Saudi itu mereka lebih mengucapkannya fine. Ya, fine itu juga tisu juga. Nama merek tisu di Saudi itu fine. Jadi mereka lebih mengutamakan fine dibandingkan mindil. Ya. Mindil itu artinya tisu, ya. Tapi di sini di Saudi sendiri mereka lebih sering menyebutkan fine dibandingkan mindil. Tapi sekarang latihan tamrin iqra waktub. Ma hadza? Apa ini? Hadza qalamun. Ini adalah pena atau pulpen. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Hadza jamalun. Ini adalah unta. Jamal artinya unta. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hadza qittun. Bukan atau tidak. Hadza qittun. Ini adalah kucing. Hadza dikun. Apakah ini ayam? Naam. Iya, betul. Ini adalah ayam. Hadza khisanun. Apakah ini keledai? La, hadza himar. Apakah ini kuda? La, hadza himarun. Tidak, ini adalah keledai. Hadza mindilun. Ini adalah tisu. Hadza waladun. Apakah ini anak laki-laki? Naam. Iya. Man hadza? Hadza rajulun. Siapa ini? Ini adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Silakan yang bertanya ditanyakan. Insyaallah hari Kamis kita akan belajar ad-darsu ats-tsani. Masih di ismun isyarah insyaallah. Itu dzalika. Ya insyaallah. Apa Ustaz? Iya, silakan. Terjemahan dari Iqra waktu itu apa ya? Iqra waktu. Iqra Bacalah waktu. dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Iqra, bacalah, waktu dan tulislah. Nah, Nah. Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallah. Wa iyyaki. Atau kita lanjut saja ya, masih ada waktu. Kalau misalkan hari Kamis khawatir insya Allah hari Kamis ana safar ke Mekah, khawatir tidak ada sinyal di perjalanan. Mungkin kita akan bahas ini ismun isyarah selanjutnya itu ad-darsu ats-tsani karena masih ada waktu. Dzalika ya, dzalika. Baik, ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua yaitu dzalika. Dzalika itu artinya itu,
Ya, dzalika itu artinya itu. Ya. Tadi kita sudah bahas yaitu hadza, ya. Hadza itu artinya ini. Sama itu ismun isyarah ya, kata isyarat. Kemudian yang kedua ini, darsu atsani, pelajaran kedua itu dzalika. Dzalika artinya yaitu itu, ya, itu. Ma dzalika apa itu? Seperti itu ya. Ma artinya tadi yang telah Anda sampaikan, apa itu? Seperti itu. Ma dzalika apa itu? Dzalika najmun. Ya. Dan dzalika menurut qaid an-nahwiyah yaitu ismun isyarah, ya, ismun isyarah lil mufrad mudzakkar al-ba'id al-aqil wa ghair al-aqil, ya. Dzalika itu ismun isyarah, ya, kata yang menunjukkan isyarat untuk yang mudzakkar, ya, mufrad yaitu sendirian atau satu, yang apa? Laki-laki, al-ba'id yaitu yang jauh, yang berakal dan tidak yang berakal, itu yang tidak berakal, ya, berakal dan tidak berakal. Ya. Ini adalah contohnya, madzalika apa itu? Dzalika najmun, itu bintang. Nah, itu menunjukkan ismun isyarah lil ba'id. Ya, kalau yang dekat tadi itu hadza, ya. Sekarang yang jauh itu kalau misalnya mudzakkar untuk dhamir laki-laki yaitu apa? Dzalika, ya. Jauh seperti itu. Dzalika najmun, itu bintang seperti itu. Selanjutnya, hadza masjidun. Ini adalah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Ya. Hadza hisanun. Ini adalah kuda. Wa dzalika himarun, dan itu adalah keledai. Kemudian, adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, tidak. Itu adalah kucing, ya. Madzalika, apa itu? Madzalika artinya apa itu? Dzalika sarirun. Itu adalah ranjang, ya. Kemudian man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Ya. Man hadza, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Hadza mudarrisun, ini adalah guru. Wa dzalika imamun, dan ini adalah imam, seorang imam, ya. Man dzalika, ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hajar artinya batu, ya. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Hadza sukarun, ini adalah gula, ya. Ini adalah gula. Wa dzalika labanun, dan ini adalah susu. Seperti itu ya. Kemudian latihan iqra waktub, bacalah dan tulislah. Anda bacakan. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu adalah seorang imam. Adzalika qittun, apakah itu kucing? La, tidak. Itu dzalika kalbun, itu adalah anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, ini adalah batu, ya. Taib. Di sini ada, tadi kita sudah baca juga, man hadza. Man hadza. Soal anil qaribul aqil. Jadi man hadza itu sebuah pertanyaan untuk yang dekat dan berakal. Ya, man hadza, ya, man hadza ini itu soal atau sebuah pertanyaan untuk apa? Untuk yang dekat dan yang berakal. Man hadza, ya. Soal anil qarib al-aqil.
soal untuk apa yang dekat dan berakal. Waman dzalika soal anil ba'id al aqil. Jadi man dzalika itu soal untuk menanyakan ya untuk yang jauh tapi dia berakal. Seperti itu. Tadi dzalika imamun, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Seperti itu. Itu perbedaannya. Man hadza dan man dzalika. Di hadza itu untuk yang qarib, yang dekat, dan dzalika itu untuk yang jauh, seperti itu. Ya. Kemudian mahadha di sini menurut kaidah nahwiyah, mahadha su'alun 'anil qarib ghairil aqil. Ya, mahadha itu menanyakan atau sebuah pertanyaan yang dekat tapi dia tidak berakal. Tadi contohnya yaitu batu, ya, batu itu mempunyai akal, benda mati dia. Jadi ghairul aqil seperti itu ya. Kemudian dzalika. Ya, ma dzalika. Tadi ma dzalika. Tadi ma hadza ya, afwan. Ma hadza. Hina ma hadza. Nah, walakin mararna anifan wa nuwasil anil ma dzalika. Ma dzalika bermakna soal anil ba'id ghairul aqil, yaitu ungkapan atau pertanyaan untuk yang ba'id atau yang jauh tapi dia berakal, ya. Ma dzalika seperti itu. Ma dzalika. Soal anil ba'id ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Taib. Ada pertanyaan? Taib, kita lanjut ke adar su'al tsalits. Yaitu kita akan membahas pelajaran ketiga, kita akan membahas alif dan lam, ya. Alif dan lam. Ya. Sekarang kita di layar kita, di depan kita itu ada baitun. Kemudian ada lagi di sampingnya al-baitu. Ya. Kemudian qalamun. Kemudian al-qalamu. Ya. Ada tambahannya apa? Alif lam, ya. Alif dan lam. Ya. Ini ziyadah atau harfu ta'rif. Kalau dalam kaidah nahwiyah itu apa? Harfu ta'rif, ya. Biar kita tahu gitu ya. Mentakkid bahasa itu adalah pena, ya. Harfu ta'rif. Harfu ta'rif. Kemudian selanjutnya kita nanti akan membahas tentang nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Insyaallah. Jamalun al-jamalu. Jadi alif lam ini di dalam kaidah nahwiyah yaitu harfu ta'rif, ya. Huruf ta'rif, ya. Huruf ta'rif untuk kita tahu seperti itu. Mentakkidkan atau untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah benda yang kita tunjuk seperti itu, ya. Baik. Contohnya al-qalamu maksurun, ya. Al-qalamu maksurun. Lihat, ada alif dan lam di sini. Alif dan lam. Al-qalamu maksurun. Ya. Pulpen itu patah. Maksur artinya patah. Ya. Kemudian al-babu maftuhun. Ya. Al-babu maftuhun menunjukkan bahwasanya pintu itu terbuka. Ya. Maftuh artinya terbuka. Ya. Al-babu maftuhun. Ada pertanyaan misalkan, bisa enggak qalamun maftuhun atau qalamun maksurun? Tidak, ya, karena apa? Karena kita menunjukkan benda yang kita tunjukkan seperti itu, ya. Bahwasanya pulpen itu benar-benar apa? Terputus atau patah seperti itu, ya.
Al-babu maftuhun. Ya, kita tunjuk misalkan al-babu maftuhun. Pintu ini terbuka. Ya, al-babu maftuhun. Ya. Al-waladu jalisun. Ya. Anak laki-laki itu sedang duduk. Al-jalis, jalisun yaitu duduk. Ya. Al-mudarrisu waqifun. Ya. Guru itu sedang berdiri. Seperti itu. Ya. Al-kitabu jadidun, buku itu buku baru. Wal qalamu qadimun, dan pulpen lama. Al-himaru saghirun, keledai kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda besar. Kabir itu apa? Besar. Saghir kecil. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah, ya. Al-mindilu wasikhun, tisu itu kotor atau serbet, ya. Mindil juga bisa diartikan serbet, ya. Serbet itu atau tisu itu kotor. Wasikh artinya kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin, ya. Air dingin. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun, ya. Bulan itu indah, ya. Jamil itu indah, bagus juga bisa. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, ya. Rumah dekat dan masjid jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, ya. Batu berat, ya. Batu itu memang berat, ya. Batu thaqilun, ya. Hajaru thaqilun, batu berat, ya. Thaqil artinya berat. Wal waraqu khafifun, dan kertas atau daun itu khafif, ringan. Kemudian selanjutnya al-labanu harun, susu panas, ya. Al-laban harun, harun artinya panas. Al-qamisu nadhifun, kemeja bersih. Kemeja itu bersih, ya. Kemeja itu bersih. Kemudian tamrin ikra waktu ma'adhabti awakhir al-kalimat. Tadi kita bahas masalah baitun, ya. Ketika ada alif dan lam itu berubah, bukan al-baitun lagi, tapi jadi apa? Al-baitu, ya. Al-baitu. Sama. Qalamun, ketika ada alif dan lam, maka jadi apa? Jadi al-qalamu, ya. Kemudian kitabun, ketika ada alif dan lam, jadi apa? Al-kitabu, ya. Jamalun, ya. Ketika ada alif dan lam, jadi apa? Al-jamalu, seperti itu. Kemudian tamrin ikra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah, kemudian berikan syakl, ya. Atau namanya tanda di setiap akhir kalimat, ya. Masjidun, misalkan nih. Masjidun. Al-masjidu, ya. Al-ma'u, ma itu artinya air, ya. Ma'un artinya air. Ma'un. Kemudian al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu, dan lain sebagainya. Insyaallah gampang ini, ya. Al-maktabu maksurun, al-qamisu wasikhun, seperti itu. Ada pertanyaan silakan tanyakan. Ada waktu 1 menit insyaallah. Kalau misalkan ada sinyal, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di ikra waktu. Silakan, ada pertanyaan? Tafadhol. 15 berarti, ya. Ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan, kalau misalkan di perjalanan ada sinyal, insya Allah kita lanjutkan tadribat tamrin atau latihan di halaman 15. Di halaman 15, insya Allah. Bagian kedua, kalau misalkan tidak ada sinyal di jalan, karena di perjalanan dari sini, dari Abaha ke Mekah itu lumayan jauh.
dan melewati padang pasir. Dikhawatirkan ketika sampai padang pasir tidak ada sinyal. Kadang-kadang suka tidak ada sinyal, jadi khawatir terputus seperti itu. Jadi mohon dimaklumin, mungkin anak izin. Kalau misalkan ada sinyal, insya Allah kita lanjutkan di hari Kamis insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.